أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati para Al-Habib Muhammad Asyifat beserta keluarganya, yang saya hormati para Ustaz Syafri, Ustaz Nabi, Ustaz Amri, Ustaz Taro, di luar ada Ustaz Andi, nggak mau masuk, ada sesepuh kita Mawin, sahabat-sahabat majelis yang saya hormati. Alhamdulillah itu sudah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah pada malam hari ini kita dapat berbicara, kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menjalankan rutinitas atau kegiatan belajar al-Fatih, belajar al-Sholawat dan haji bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di majelis ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mendapatkan banyak berkah dan manfaat. Amin. Salawat dari yang salam mudah-mudahan dan senantiasa kita bersandar pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, sudah lama nggak ketemu Pak Ustaz Hanafi, sehat kan? Sehat. Lama tak berjumpa kan? Tak berjumpa. Selamat malam saya nih. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat. Walaupun atas nama Nabi, walaupun kecil, tapi yang memang kecil. Tidak gede-gede, tidak besar-besar. Alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar kita bersama terkait dengan fikih taharah kemarin sudah, kemudian fikih sholat dan yang lainnya insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki aslun an-niyatu salasul darajatin. Ini saya bacakan baiknya dulu, nanti kita pahami bareng-bareng. Kalau ada penyampaian yang tidak jelas nanti bisa diperjelas oleh Ustaz Karam atau oleh Ustaz Hanafi. Iya, siap ya. Repetisi yang jawab. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mu'alif rahimahullah wa nafa'allahu bihi wa bihi wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Ini saya bacakan teksnya dulu. Ingkanat as-sholatu fardhan, jika sholatnya itu adalah sholat fardu, wajibal qasdul fi'li, maka wajib menyengaja pekerjaan. Ta'yinu dan ta'yin itu menentukan nama dari sholat yang kita kerjakan. Wal fardiyatu dan fardiyah, yaitu yang mengucapkan lafaz fardu. Wa ingkanat nafilatan mu'aqqadatan, jika sholat itu adalah sholat nafilah yang di waktu-waktu pekerjaannya, kafilatin seperti sholat rawatib, audati sadatin atau sholat yang punya sebab, wajibal qasdul fi'li, maka wajib menyengaja pekerjaan, wa ta'yinu dan ta'yin,
nanti dijelaskan apa itu qasdul fi'li, apa itu ta'yin, apa itu fardhiyah. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, jika sholat itu adalah sholat sunat mutlak, wajada qasdul fi'li faqat, maka wajib menyengaja pekerjaan saja. Al-fi'lu usolli, yang dimaksud dengan fi'lu atau pekerjaan adalah ucapan usolli. Wa ta'yinu zuhron au asron, yang dimaksud ta'yin adalah penyebutan dari nama sholat zuhur atau sholat asar. Wal fardiyatu fardhu, yang dimaksud dengan fardiyah adalah mengucapkan lafaz fardhu. Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati, seperti kita pahami dalam belajar sebelumnya bahwa definisi niat itu adalah qasdus syai'i muqarranan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan sesuatu itu. Ini namanya niat. Kalau tidak dibarengi, belum melakukan sesuatu tapi sudah ada keinginan dalam hati, ini bukan niat tapi azan. Misalkan kita sekarang dalam hati nanti sholat tahajud, nah ini bukan niat tapi tujuan azan menyengaja untuk melakukan sholat tahajud. Ini belum masuk dalam definisi. Terus kita pahami juga bahwa niat itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh hati. Ini niat, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan anggota tubuh, tapi niat ini adalah pekerjaan hati. Terkait dengan pembahasan atau kajian malam hari ini, kelihatannya tegang betul ya, nggak enak saya. Kenapa serius betul? Ya, keseriusan ini malah nggak enak. Kalau keseriusan malah nggak enak, nggak nyambung. Saya sendiri nggak nyambung juga nanti. Nanti yang nyampein nggak nyambung, yang disampaikan apa? Apalagi santai aja. Ini sambil dibikin dia, dibikin seneng. Begitu kan rokok mau silakan, yang mau ngopi ngobrol. Saya lihatin dari tadi kopinya didiemin, rokoknya nggak disedot-sedot, tapi ini kan langsung. Selain kan langsung gak dus ya. Ya Allah, semoga minumannya diminum, yang kopi diminum, yang rokok ya monggo silakan rokok. Jadi kembali kepada pembahasan kita pada malam hari ini, an-niyatu salasu darajatin. Jadi niat itu terdiri dari 3 tingkatan. Ini sebelum kita bahas ini, kita memahami dulu praktek niat. Nanti kalau prakteknya sudah kita ketemukan, nanti 3 tingkatan ini pasti akan ketemu. Saya ambil contoh gini. Kita mau sholat zuhur misalnya, kita sholat zuhur. Jadi sebelum takbiratul ihram kita disunahkan melafadzkan niat. Sebelum takbiratul ihram disunahkan melafadzkan niat. Bagi ulama yang berpendapat bahwa melafadzkan niat itu adalah sunnah. Karena sebagian mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan melafadzkan niat itu wajib, tapi kurang masyhur. Yang masyhur adalah sunnah. Karena tadi niat adalah pekerjaan hati, sifat ucapan ini hanya sebagai pembimbing hati. Kita ambil contoh niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'ah raka'at mustaqbilal kiblati adaan
lillahi ta'ala. Kalau sholatnya jamaah, kalau sholatnya sendiri ya ada. Nah sekarang kita praktekkan kata-kata usolli tadi ke dalam hati kita. Jadi ketika orang sholat itu begini, usolli, nah, sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, ya, sebelum takbiratul ihram kita kan mengucap usolli ini harus kita hadirkan di dalam hati dulu sebelum takbiratul ihram. Terus kemudian fardhu, sebelum takbiratul ihram harus hadir di hati dulu, usolli fardhu. Terus zuhri, nama sholat kita hadirkan. Terus kemudian apa? Arba'a rakaati kita hadirkan juga. Terus kemudian mustaqbilal qiblati kita hadirkan dulu di dalam hati. Semua itu kita hadirkan dalam hati. Terus kemudian makmuman tadi, adaan makmuman kita hadirkan di dalam hati. Nah setelah semuanya itu hadir, usolli hadir di dalam hati, fardhu hadir di dalam hati, zuhri hadir di dalam hati, terus apa lagi tadi? Arba'a raka'atin hadir di dalam hati, makmuman hadir di dalam hati. Setelah itu hadir, baru kita angkat tangan, Allahu Akbar, bersamaan dengan Allahu Akbar. Karena ini pekerjaan hati. Tadi lisan hanya membimbing supaya usolli fardhu zuhri ini hadir di dalam hati. Bisa dipaham Pak? Bisa ya? Jadi usolli hanya untuk membimbing supaya usolli itu hadir di dalam hati. Aku sholat supaya hadir di dalam hati. Setelah semuanya hadir di dalam hati, hadir sepenuhnya di dalam hati, baru kita ngangkat tangan melaksanakan takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, apa yang sudah hadir di dalam hati selama takbiratul ihram tidak boleh kita lupakan. Itulah nih. Iya. Kira-kira bisa dipahami kan? Begitu ya tadi ya. Nah, jadi ini biar enak, ini praktek saja. Ayo kita bareng-bareng belajar menghadirkan lafaznya niat di dalam hati sebelum takbiratul ihram. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Hadirkan dulu dalam hati. Udah hadir belum? Sudah. Fardhu. Hadirkan dalam hati. Az-zuhri. Hadirkan dalam hati. Arba'a rakaati. Hadirkan dalam hati. Arba'a rakaati adaan makmuman lillahi ta'ala. Pokoknya semua itu dihadirkan di dalam hati. Nah, ketika semua itu sudah hadir di dalam hati, maka baru kita melaksanakan takbiratul ihram. Selama takbiratul ihram mulai Allah sampai bar Allahu Akbar, maka apa yang telah tadi kita hadirkan di dalam hati tidak boleh lupa, tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Itulah yang dimaksud dengan makna niat. Hanya bisa dilakukan oleh hati. Lafadznya tadi cuma sebagai pembimbing hati supaya lafadz itu bisa masuk ke dalam hati. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Ibaratnya seperti itu. Nanti dari situ kita tahu kedudukan niat. Kedudukan niat itu wajibnya apa? Hal-hal yang wajib di dalam niat. Sekarang di sini disebutkan tadi kedudukan niat itu ada 3 tingkatan. Jika sholatnya adalah sholat fardu, jika sholatnya sholat fardu, yang wajib hadir di dalam hati ketika sholat fardu, diperhatikan yang wajib hadir di dalam hati. Ingkana as-sholatu fardhon wajib qasdul fi'li. Ketika sholat fardu yang kita kerjakan
Sekarang gitu. Kalau kita ngomong fardu, yang terlintas apa yang Anda pikirkan? Ketika ngomong fardu, yang terlintas di pikiran kita apa? Sholat fardu, sholat 5 waktu ya. Dalam hal sholat 5 waktu. Terus kemudian termasuk fardu walaupun kifayah, sholat jenazah. Termasuk fardu adalah sholat qadha. Iya, sholat qadha walaupun tidak di waktunya, termasuk fardu. Termasuk fardu lagi adalah sholat mu'adzah. Sholat yang wajib diulang karena sholatnya tidak sah sebab tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, ini juga masuk tergolong dalam sholat, dalam fardu. Dan kembali kepada hal-hal yang wajib di dalam niat ketika sholat fardu. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu niat mengerjakan. Ketika jenengan sholat, niat mengerjakan ya? Niat mengerjakan apa? Niat mengerjakan sholat. Mengapa kok harus qasdul fi'li? Mengapa kok harus niat pekerjaan? Untuk membedakan bahwa yang akan kita kerjakan ini adalah sholat, bukan selain sholat. Ini bisa dipahami nggak Pak? Aku bingung. Bisa dipahami ya? Berarti kita mengucapkan usolli dalam niat hukumnya wajib. Maksudnya dalam hati Pak. Jadi menghadirkan usolli di dalam hati, di dalam sholat fardu, ini hukumnya wajib. Makanya tadi di awal kita bersama-sama usolli, kita hadirkan dalam hati. Nah, jadi menghadirkan usolli di dalam hati ini hukumnya adalah wajib. Bisa dipahami? Jadi kelihatan dari pertama kita niat contoh sholat dulu tadi usolli, kita mengucapkan usolli, hukumnya dalam niat adalah wajib. Tapi dalam hati loh Pak ya. Maksudnya usolli yang tadi sudah kita hadirkan di dalam hati. Paham ya Pak ya? Terus yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama sholat. Kalau sholat zuhur kita ucapin zuhur. Kalau sholat asar kita ucapin asar. Nah, tadi kita dalam praktek usolli fardhu zuhri, ada az-zuhri. Berarti menghadirkan nama sholat yang kita kerjakan di dalam hati, dalam niat itu wajib. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi menghadirkan nama sholat fardu di dalam hati, dalam niat itu wajib. Berarti kedudukan niat, kedudukan ta'yin menyebutkan nama sholat untuk sholat fardu di dalam niat hukumnya adalah wajib. Terus tadi usolli fardhu zuhri masuk ke wal fardiyatu yang ketiga. Tingkatan niat di dalam sholat wajib adalah fardiyah. Fardiyah itu berarti adalah ucapan fardhu. Ketika kita sholat tadi dalam prakteknya kita niat bersama usolli fardhu zuhri. Ini tiga ini. Usollinya berarti qasdus syar'i, niat melakukan pekerjaan sholat. Terus kemudian fardhu berarti fardiyahnya mengucapkan fardunya sholat. Mengapa harus diucapkan? Karena untuk membedakan bahwa sholat yang akan kita kerjakan adalah sholat fardu. Karena ada sholat selain sholat fardu, yaitu sholat sunnah. Berarti tiga ini adalah hal-hal yang wajib dikerjakan ketika niat. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa ya. Berarti usolli fardhu az-zuhri ini tidak boleh tidak.
Kalau yang lain lupa, ini nggak masalah. Arba'a raka'atin tidak nyangkut. Terus apa? Tadi adaan ini tidak nyangkut. Nah, tapi kalau makmuman ini juga hal yang wajib ada di dalam niat. Karena seorang makmum kok tidak niat menjadi makmum, maka sholatnya batal. Kalau tidak niat jadi makmum, nggak akan mengikuti gerakan imam, tentunya akan membatalkan sholat. Terus lagi tadi ada dari niat itu sholli fardhon di arba'a. Jadi menyebutkan hitungan rakaat sholat fardu dalam niat itu hukumnya adalah sunnah. Karena tanpa kita sebutkan ini maklum bahwa sholat zuhur itu ya patang 4 rakaat kan gitu ya. Terus kemudian lagi adaan kita lupa misalnya tidak ada artinya nggak masalah. Yang wajib tadi usolli dalam hati ya, usolli fardhu adzuhri qasdu sa'i lafadznya usolli fardhu fardiyahnya berarti mengucapkan lafaz fardu. Terus kemudian adzuhri ini takyid menyebutkan nama sholat yang kita kerja. Yang wajib di dalam niat fardu ini 3 ini Pak. Bisa dipahami? Nah, ditambahkan satu yang wajib adalah mengucapkan makmumah ketika sholatnya berjamaah. Paham ya Pak ya? Sekarang kita ngaji gini lagi, biar tambah apa ya? Tambah agak paham. Nggak usah paham, agak paham. Nanti kalau paham, kalau jenengan ini cepet pinter, besok nggak berangkat deh. Waduh, pinter nggak usah berangkat. Jadi kembali kita bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Usolli dihadirkan dalam hati ya, masing-masing dihadirkan dalam hati. Fardhu hadirkan dalam hati. Al-zuhri hadirkan dalam hati. Arba'a raka'atin hadirkan dalam hati. Mustaqbilal ibadah hadirkan di dalam hati. Terus ada al-makmalillahi hadirkan di dalam hati. Baru ketika semua itu sudah hadir di dalam hati, poin yang wajib tadi apa? Usolli sama fardhu zuhri dihadirkan di dalam hati. Ketika 3 itu sudah hadir di dalam hati, baru kita angkat tangan takbiratul ihram bersamaan dengan Allahu Akbar. 3 poin tadi tidak boleh hilang dari hati, tidak boleh lupa dari hati. Paham ya Pak ya? Berarti selain itu berarti apa? Menghadirkan hitungan rakaat dalam niat hukumnya sunnah. Menghadirkan apa? Mustaqbilal kiblati dalam niat ini juga sunnah. Menghadirkan lillahi ta'ala Allah, lillahi ta'ala ini juga sunnah. Berarti yang wajib tadi 3 apa? Usolli yaitu qasdu sa'i, kemudian apa tadi? Fardhu yaitu fardiyah mengucapkan fardu. Jadi sifat fardunya sholat. Terus kemudian takyid menentukan atau menyebutkan nama dari sholat fardu yang kita kerjakan. Paham nggak? Rasulullah Muhammad. Gak ulang Pak, gak paham. Dari sini kita tahu berarti hal-hal yang wajib di dalam sholat fardu itu ada 3. 1 lafaz usolli, kita pahami seperti kita aja ya, biar enak. Lafaz usolli, kemudian lafaz fardu, kemudian nama dari sholat. Dan ditambah 1 jika sholatnya berjamaah, makmumah itu juga harus hadir di dalam hati. Berarti ketika kita menjadi makmum, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Itu kita semua kita hadirkan di dalam hati, semuanya Pak, dihadirkan di dalam hati. Nah,
Tapi yang wajib dihadirkan hanya 4 ketika berjamaah, yaitu musolli, fardhu, al-fitri, sama makmum. Ketika 4 itu sudah ada di dalam hati, hadir di dalam hati, baru kita angkat tangan Allahu Akbar dengan tidak melupakan apa yang telah ada di dalam hati, tidak menghilangkan apa yang sudah hadir di dalam hati. Paham ya Pak ya? Ini ya. Terus kemudian selanjutnya itu untuk sholat untuk sholat fardu. Jadi hal-hal yang wajib di dalam niat untuk sholat fardu tadi ada 3. Terus kemudian wa in kanat nafilatan muakkadatan, jika sholat yang dilakukan itu adalah sholat nafilah yang di waktu-waktu, maksudnya sholat yang terikat dengan waktu. Sholat yang terikat dengan waktu seperti apa? Sholat rawatib, waktunya jelas, sebelum dan sesudah, qobliyah dan ba'diyah, termasuk sholat duha, waktunya setelah terbitnya matahari sampai istiwanya matahari itu, tegaknya atau zawalnya matahari. Pokoknya banyak, intinya sholat yang punya waktu itu sholat yang terikat dengan waktu. Auzati sababin, atau sholat yang memiliki sebab. Jadi pekerjaan sholatnya itu dikarenakan sesuatu, misalkan sholat jenazah. Jadi adanya sholat mayit atau sholat jenazah ini kan atas sebab kematian, adanya orang yang mati, atau masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid ini juga bagian dari sababin. Jadi disunahkannya sholat tahiyatul masjid itu sebab dia masuk masjid. Ya, kalau nggak masuk masjid tidak ada tahiyatul masjid. Nah, sekarang biar jelas. Redaksi sholat sunnah qobliyah misalnya, sholat sunnah qobliyah, wa in kanat nafilatan muakkadatan karodibatin au dzati sababin wajaba qasdul fitri wa ta'yinu. Jadi dibedakan dengan yang tadi hal-hal yang wajib di dalam sholat fardu itu ada 3. 1 qasdul fitri, yaitu mengucapkan usolli, paham ya? Yang kedua takyin itu berarti menyebutkan nama sholat. Yang ketiga fardhiyah, berarti mengucapkan lafaz fardhun tadi, mengucapkan lafaz fardhun. Lah untuk sholat sunat nafilah muakkhadah karotibatin seperti sholat rawatib, auzati sababin atau sholat yang punya sebab, wajib qasdul fitri wa ta'yinu. Jadi yang wajib hanya niat melakukan pekerjaan sholat, terus kemudian wa ta'yin dan menentukan nama dari sholat, nama dari sholat. Kita ambil contoh niat sholat sunat, yang sunat sholat apa? Sholat sunat duha aja lah ya. Sholat sunat duha, usolli sunatat duha, terus rob adai mustaqbilan billahi lillahi ta'ala. Nah, yang wajib adalah qasdul fi'li, berarti usollinya, sama ta'yin berarti ad-duhanya. Usolli sunnatat duha
rakaataini mustaqbilal qiblati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Berarti selain lafaz usolli dan selainnya lafaz ad-duha adalah sunnah di dalamnya. Karena tanpa kita mengucapkan sunnat ad-duha, tanpa kita mengucapkan sunnata, sudah barang tentu sholat duha itu adalah sholat sunnah. Bisa dimengerti, Pak? Jadi yang wajib adalah menyengaja atau niat melakukan sholat, menyebutkan nama dari sholat sunat itu, yaitu sholat duha. Bisa dimengerti, Pak? Terus kita ambil contoh lagi, yang nanti ada tambahan karena sesuatu hal. Misalkan sholat qobliyah ba'diyah. Sekarang sholat yang ada qobliyah ba'diyahnya apa? Sholat zuhur, terus sholat isya, dan sholat maghrib. Jadi 3 sholat ini adalah sholat yang punya qobliyah ba'diyah. Nah, dalam 3 sholat ini, 3 sholat sunat ini, nanti di samping menyebutkan nama dari sholat yang akan dikerjakan, juga menambah dengan lafaz qobliyah atau lafaz ba'diyah. Misalkan gini, kalau redaksi yang biasa saya mengerjakannya, usolli sunnatal duhri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Mustaqbilal qiblati qadiyatan lillahi ta'ala. Berarti yang wajib dihadirkan di dalam hati adalah usolli, kemudian az-zuhrinya itu sama qobli, ya nambahnya qobliyah, karena sholat yang kita maksud adalah sholat sebelum zuhur. Jadi itu kita hadirkan di dalam hati dulu. Usolli sunnatal zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati qobliyatan lillahi ta'ala. Mengapa qobliyahnya kok harus disebutkan? Iya, karena ada ba'diyah untuk membedakan mana yang qobliyah dan mana yang ba'diyah. Bisa dimengerti, kan? Ini untuk sholat yang tadi, sholat yang waktunya yang terikat atau ditentukan waktunya, sholat sunat yang ditentukan waktunya. Kalau hanya sholat duha tadi cukup 2. Apa tadi? Usolli sama aduha. Misalkan usolli duha ya boleh saja. Karena tanpa menyebutkan sunnah, duha itu adalah sholat sunnah. Bisa dimengerti ya, Pak ya? Terus kemudian itu kalau tadi sholatnya adalah sholat sunnah yang mu'aqqadah, sholat sunnah yang waktunya ini sudah ditentukan, atau sholat yang punya sasar seperti ketika masuk masjid. Biasanya kalau masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid. Terus wa in kana nafilatan, saya kesimpulan yang kedua, untuk sholat sunnah nafilah mu'aqqadah, sholat sunnah yang ditentukan waktunya itu, hal-hal yang wajib di dalamnya itu ada 2, yakni menghadirkan usolli dan menghadirkan nama sholat yang dikerjakan. Paham? Bedanya dengan yang fardu tadi apa? Yang fardu tadi menyebutkan fardhu, ya, menyebutkan fardhu. Terus yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqon, jika sholat yang dikerjakan itu adalah sholat nafilah mutlak atau sholat sunat mutlak. Berarti kebalikan dari mu'aqqadah. Sholat sunat mutlak itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya apa misalnya?
istikharah itu nggak terikat dengan waktu di mana saja selain waktu takhrim, selain waktu yang diharapkan mengerjakan sholat banyaklah pokoknya sholat yang tidak setelah wudhu, sholat lisutril wudhu itu. Nah itu kan juga tidak terikat dengan waktu kapan kita wudhu, maka di situ ada sunnah untuk melaksanakan sholat. Kan tidak tertentu waktunya kapan kita wudhu kan gitu. Nah, ketika sholatnya ini berupa sholat mutlak, maka yang wajib di dalam niat hanya satu, yaitu qasdul fi'li. Jadi cukup usolli. Adapun mengucapkan selain usolli dan seterusnya ini tidak wajib. Yang wajib hanya niat mengerjakan sholat ketika sholatnya itu adalah sholat mutlak. Misalkan gini, sholat mutlak saya ambil contoh seperti ini. Redaksinya usolli sunnatar rok'ataini lillahi ta'ala. Dalam redaksi itu yang wajib hadir di dalam hati hanya usolli. Paham ya? Paham ya? Yang wajib dalam hadir di dalam hati terkait niat tadi adalah lafaz usolli. Ini di sini disimpulkan apa sih makna dari qasdul fi'li itu, dan makna dari ta'yin, dan makna dari fardhiyah. Ini makna qasdul fi'li, al-fi'lu usolli. Al-fi'lu usolli, yang dimaksud qasdul fi'li tadi adalah mengucapkan usolli. Ucapannya dengan lisan, tapi usolli itu kita hadirkan di dalam hati. Karena niat Pak, pokoknya niat itu pekerjaan hati. Ucapan ini hanya membimbing supaya apa? Supaya ucapan kita tadi ini bisa hadir, bisa masuk ke dalam hati. Wa ta'inu dzufron aw asron. Ta'yin itu adalah menyebutkan nama dari sholat yang kita kerjakan. Kalau sholat zuhur ya berarti zuhri, kalau sholat asar berarti asri, dan seterusnya. Nah, adapun makna dari fardhiyah adalah mengucapkan fardhu. Dalam hal niat berarti menghadirkan fardhu, memastikan bahwa sholat yang kita kerjakan adalah sholat fardhu. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi tingkatan niat itu seperti tadi ada 3, yang tentunya dari 3 itu ditinjau dari segi sholat apa yang akan kita kerjakan. Nah, ketika yang kita kerjakan sholat fardu atau sholat ya pokoknya sholat fardu, sholat yang dihukumi fardu, baik fardu kifayah atau fardu karena qadha dan lain sebagainya, maka yang harus hadir di dalam hati, yang wajib hadir di dalam niat itu adalah usolli, kemudian fardhu, kemudian nama sholat. Kalau sholatnya sholat yang terikat, sholat sunat yang terikat dengan waktu, maka yang harus hadir di dalam niat, yang wajib hadir di dalam niat ini adalah usolli dan nama dari sholat yang kita kerjakan. Jika sholatnya adalah sholat mutlak, maka yang wajib hadir di dalam hati hanyalah usolli rok'ataini, misalkan usolli sunnatar rok'ataini lillahi ta'ala. Tetapi selebihnya dari lafaz usolli itu hukumnya adalah sunnah dalam pengertian di dalam niat. Tapi yang wajib hadir ini ya usolli saja untuk niat sholat mutlak. Bapak, Allah, itu yang bisa dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selanjutnya sebelum ditutup dengan doa
murid. Mintakan kembali termasuk Fatihah oleh orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtar aqrabi syafi asli lana al-ahwal jalibna ar-rada wa asli su'un al-muslimina wa abihim wa tawallahum wa nufa surura ma'ni tada. Ya Rabbi wajma syamlahum wa tubihim wa unsur bihim وانصر بهم ودين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في القرآن أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سر وجارا واسقنا من كل داء حسن اليقين منك عبدا وعمنا وعمي إمامنا وعافنا شر العداء وقضي لنا الحاجات أجمعها وزدنا وسع الإفضال منك محامدا ختم لنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فاتمعنا بطه أحمدا وبموعد سنك الشاهد وجو بحضائر القدس منازل شهداء وبجاه يا ربي فجعلنا به من أنصار القوم الكرام سعداء وأدم صلاتك وسلام عليه محمد الصبا بالفتح أوهاد هدى والآل أهل الطور وصحب الكرام وتبيب حبيبك طهور اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan roti maulid dan kajian kita telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ibu kita bertambah. Walaupun malam ini penuh perjuangan. Jajang minum kopi, panggangan. Ini namanya perjuangan. Kayaknya ini nanti Rabu yang akan datang atau yang tadi diulas lagi baru ditambahkan. Kayaknya ada yang merem. Berjuang penuh tadi, rokok pun sampai mau jatuh. Kayaknya langsung gitu masuk gitu kan. Mudah-mudahan tidak keluar lagi. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ajarkan pada malam hari ini. Semakin berkah, semakin semangat. Mudah-mudahan kita memberikan kesehatan, berkah kita, berkah rezeki kita, jauhkan dari bala, dan apabila ajarkan kita semua kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh iya, membaca doa khatam majlis. Jadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ta'ala bi'anana tarafna wa
كل سوء